pada pelajaran IPS ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi kehidupan sosial dan budaya di negara-negara ASEAN. Negara pertama yang akan kita pelajari adalah Indonesia. Bagaimana kehidupan sosialnya? Memiliki beragam suku, contohnya Malaysia memiliki kebudayaan Melayu, memiliki bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Inggris, Tamil, dan Mandarin. Berikutnya adalah Brunei Darussalam. Bagaimana kehidupan sosial Brunei Darussalam? Brunei Darussalam itu terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian penduduk beragama Islam. Sekarang ke budaya. Nah, bahasa resmi yang digunakan itu adalah bahasa Melayu. Kebudayaan yang terdapat di negara Brunei Darussalam itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, di Brunei Darussalam itu terdapat kampung di atas air atau kampung air yang berusia 1300 tahun. Nah, penduduk kampung air ini tinggal di rumah panggung suku Dayak, Jawa, Minang, Asmat, Sasak, Toraja, Dani, Sunda, dan masih banyak suku yang lainnya. Indonesia itu memiliki 6 agama. Yang pertama, agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan yang terakhir adalah Konghucu. Bagaimana budaya Indonesia? Indonesia memiliki beragam bahasa, tarian, lagu daerah, pakaian adat, alat musik tradisional, makanan tradisional, pakaian tradisional, rumah tradisional, dan sebagainya. Hal ini dipengaruhi karena beragamnya suku yang terdapat di Indonesia. Yang berikutnya adalah Malaysia yang bersebelahan dengan Indonesia. Bagaimana dengan kehidupan sosial negara Malaysia? Yaitu memiliki etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sama seperti dengan Indonesia, Malaysia juga memiliki 6 agama. Bagaimana dengan kebudayaan yang terdapat di atas sungai Brunei? Yang berikutnya adalah Singapura. Tentunya anak-anak masih ingat nih yang sudah pernah berkunjung ke Singapura, bagaimana kehidupan budaya di sana, sosialnya di sana. Kita lihat bagaimana kehidupan sosialnya. Nah, sebagian besar penduduk keturunannya adalah Tionghoa. Terdapat etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Nah, sebagian besar beragama Buddha. Ada pula agama lain seperti Taoisme, Katolik, Islam, dan Hindu. Budaya, bagaimana kebudayaan di Singapura? Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, India, dan Tionghoa. Nah, ini yang sudah pernah ke sana, yang sudah pernah berkunjung ke Singapura. Tentunya anak-anak tahu bahwa di Singapura itu terkenal dengan budaya jalan kaki. Orang-orang di sana itu orangnya sangat disiplin dan taat pada peraturan. Di negara Singapura itu tertata dengan rapi, bersih. Nah, mereka tidak menggunakan kendaraan dengan bahan bakar karena
sangat mahal. Jadi mereka memilih untuk berjalan kaki. Yang berikutnya adalah makanan tradisional. Nah, makanan tradisional dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Melayu, dan India. Sekarang ke Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja adalah bangsa Khmer. Terdapat suku yaitu suku Vietnam dan suku Tionghoa. Sebagian besar beragama Buddha. Bagaimana kehidupan budaya Kamboja? Yang pertama adalah bahasa. Bahasa resminya yaitu bahasa Khmer. Terkenal dengan banyak candi dari batu bercorak Hindu dan Buddha. Nah, makanan khas itu mirip dengan Thailand dan Vietnam, yaitu menggunakan ikan pada sup dan tumisannya. Bagaimana dengan kehidupan sosialnya? Sebagian besar penduduk suku asli Filipina, Tionghoa, dan Indo-Arya. Penduduk aslinya namanya orang Aeta, dan suku bangsanya yaitu Tagalog, Ilocano, Cebu, dan Bisaya. Sebagian besar orang Filipina itu menganut agama Katolik. Agama Islam juga dianut oleh negara Filipina, yaitu di suku Moro yang terletak di Mindanao Selatan. Nah, Mindanao itu adalah salah satu pulau terbesar di Filipina. Sekarang budaya. Bagaimanakah kebudayaannya? Yang pertama adalah bahasa. Bagaimana bahasanya? Yaitu bahasa yang digunakan atau bahasa kebangsaannya adalah bahasa Tagalog. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara zaman kolonial dan kebudayaan Spanyol. Nah, di Filipina itu terdapat kebudayaan minum teh yang disebut dengan merienda, tarian yang menggunakan kipas atau tarian Carinosa, atau tarian Filipina Hispanik. Tarian ini menggunakan kipas atau sapu tangan. Yang berikutnya adalah Laos. Bagaimanakah kehidupan sosialnya? Yaitu terdapat etnis Lao yang terdiri dari Lao Long, Lao Teung, dan Lao Sung. Ada juga suku Meo, Yao, dan Thai. Agama yang dianut oleh negara Laos adalah Buddha Theravada. Sekarang kebudayaannya. Bahasa resmi yang digunakan oleh Laos adalah bahasa Lao. Kebudayaan Laos dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha. Ada alat musik, yaitu alat musiknya yang bernama kain. Yaitu apa itu kain? Yaitu sejenis pipa bambu. Nah, yang sama dengan Indonesia, terdapat olahraga yang sama dengan Indonesia. Kalian tahu sepak takraw? Ya, kalau di Laos itu namanya katau. Kalau di Indonesia sepak takraw atau bola takraw. Nah, bola takraw itu bola yang terbuat dari bambu. Sekarang Vietnam. Vietnam sebagian besar etnisnya adalah Kinh. Agamanya Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Sekarang kebudayaannya. Bahasa resminya yaitu bahasa Vietnam. Kebudayaan Vietnam itu banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Terdapat kesamaan dalam makanan tradisional dengan Indonesia. Ada juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kebanyakan orang Indonesia
itu menggunakan sepeda motor, sama dengan halnya di Vietnam. Banyak orang yang menggunakan sepeda motor. Begitu juga dengan topi yang digunakan oleh para petani, yaitu topi caping. Di Vietnam juga menggunakan topi caping. Di sana juga terdapat kampung nelayan. Makanan tradisional contohnya apa yang sama dengan Indonesia itu adalah sate lilit. Ada satu keunikan dari Vietnam, yaitu bentuk kursinya yang banyak digunakan sehari-hari itu lebih kecil dan pendek. Berikutnya adalah Thailand. Suku yang terdapat di Thailand adalah suku Thai, yaitu suku asli orang Thailand. Dan suku lainnya yaitu Tiongkok, Melayu. Agama yang dianut oleh Thailand adalah agama Buddha. Sedangkan budayanya adalah yang pertama bahasa resmi. Bahasa resminya adalah bahasa Mandarin dan Inggris. Nah, kebudayaan di Thailand itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok dan India. Nah, sama seperti di Indonesia, di Thailand itu juga terdapat pasar terapung seperti di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat pariwisata sekaligus pasar tradisional. Sama seperti di Indonesia terdapat di Kalimantan, di situ juga sebagai tempat pariwisata dan pasar tradisional. Nah, ada satu kebudayaan yang unik di Thailand, yaitu masyarakat Thailand itu memiliki sapaan khas yang disebut Wai. Untuk kepala itu dianggap suci, jadi tidak boleh sembarang menyentuh kepala orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya, kaki itu dianggap sebagai paling hina dan tidak boleh diletakkan menghadap ke orang lain ataupun patung suci. Itu kehidupan di Thailand. Yang terakhir adalah Myanmar. Agama yang dianut oleh Myanmar adalah agama Buddha. Etnisnya yaitu Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Bagaimana kebudayaannya? Bahasa resminya adalah bahasa Burma atau Myanmar. Nah, Myanmar itu memiliki sebutan negara 1000 pagoda. Nah, di Myanmar itu terdapat pagoda yang paling terkenal, yaitu pagoda Swedagon yang terdapat di Yangon yang berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Ada kesamaan juga antara Myanmar dan Indonesia, yaitu terdapat pakaian tradisional sarung. Kalau di Myanmar itu disebut dengan longi. Anak-anak itu adalah materi tentang kehidupan sosial dan budaya negara-negara ASEAN. Untuk ekonomi, politik, geografis akan dibahas di video berikutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.